dengan dibongkar dengan jelas dan terang-terangan para kaum munafikin ini oleh Allah, dengan itu syubhat-syubhat yang masih suka nyangkut di hati kaum muslimin, oke? Karena kaum muslim ini kadang ada beberapa hak, ada kenyataan suka nggak diterima oleh kaum muslimin karena sangat bertentangan dengan perasaan mereka gitu. Ah masa sih begitu, ah masa sih tuh masih ada syubhatnya, ngerti nggak? Udah kita jelaskan nih penyimpangannya, usulnya begini, begini, begini. Ah masa sih begitu, masih suka ada begitu. Dulu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ya akhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, masih di bagian akhir dari perang Uhud, itu perang Hamra Al-Asad. Ya, telah kita jelaskan bahwa Hamra Al-Asad hakikatnya bukanlah sebuah perang yang terjadi bentrokan. Dia hanyalah rangkaian di antara rangkaian-rangkaian kejadian di Uhud, hakikatnya demikian. Cuman seringkali disebutkan, dibabkan tersendiri oleh para ahli sirah, karena ada nilai besar itu tadi, kemarin yang kita ceritakan. Yaitu beda efek kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang menakutkan bagi para kaum munafikin dan kaum musyrikin, dengan kabar-kabar yang menakutkan dan mengancam demikian bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak mudah mereka terseret oleh kabar-kabar demikian, apalah lagi sampai mengambil langkah-langkah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kabar-kabar yang menakutkan dan mengancam. Tidak demikian orang-orang beriman, justru kabar-kabar yang menakutkan dan mengancam demikian malah menambah keimanan mereka, ya. Malah menambah keimanan yang ada pada hati para sahabat. Allah Subhanahu wa taala firmankan hal tersebut. Ya, kejadian itu di Hamra Al-Asad. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya para manusia, yakni kaum musyrikin, telah menyatukan, mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan kalian, menghabisi kalian. Maka takutlah kalian kepada mereka. Malah justru Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, kabar ini tidaklah menambahkan di hati orang-orang yang beriman kecuali kadar keimanan. Bukan rasa takut, apalagi panik. Ya, ya. Mereka mengatakan, justru Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazadahum imanan. Hal tersebut malah justru menambah keimanan pada mereka, ya, pada orang-orang yang beriman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian bagi orang-orang yang beriman, ya. Jangan mau diseret, diarahin oleh orang-orang yang tujuannya memang mau menunggangi kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang tujuannya mau mereka tunggangi untuk diarahkan ke arah kepentingan dan keuntungan mereka. Diseretlah mereka ke arah-arah atau kepada sikap-sikap yang mereka ketahui hakikatnya itu haram. Hakikatnya itu bukan dari syariat Islam. Namun berangkat dari kekhawatiran dan ketakutan yang sifatnya toh masih waham. Demikian, akhirnya mereka mengambil langkah, begitu mudah terprovokasi. Tidak demikian harusnya orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang tulus memang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kejadian-kejadian demikian sebagaimana terjadi juga di perang Uhud, kejadian ujian-ujian demikian memang tujuannya untuk nanti disebutkan liyamiza al-khabith minat tayyib, agar terpisahkan mana orang-orang yang memang hakikatnya keimanannya tulus. Ya, dari orang-orang yang keimanannya hakikatnya hanyalah dusta aja yang dikatakan oleh lidahnya. Ya, kejadian-kejadian demikian tuh hakikatnya akan menampakkan ini hikmahnya ya. Sebagaimana nanti di dalam hikmah perang Uhud kita akan bahas. Ya, jadi Syekh Safiyur Rahman rahimahullah berkata, mimma la syakka fihi anna ghazwa Hamra al-Asad laysat bi ghazwah mustaqillah. Jadi, gak diragukan lagi setelah kita dengar
ceritanya bahwa perang Hamra al-Asad hakikatnya bukan perang yang terpisah tersendiri. Innama hiya juz'un min ghazwat Uhud. Yang ada justru ia hanyalah satu bagian dari perang Uhud. Wa tatimmat laha wa safhat min safahatiha. Ghazwah Hamra al-Asad ini ya seperti khitam, penutupan bagi perang Uhud dan lembaran di antara lembaran-lembaran perang Uhud. Ya. Tilka hiya ghazwah Uhud bi jami' marahiliha wa tafasiliha. Wa talama bahatha al-bahithuna hawla masir hadhihi al-ghazwah hal kanat hazimah am la. Jadi demikian itulah kisah tentang perang Uhud dengan seluruh marhalah-marhalah yang dilewatinya, yakni fase-fasenya, ya. Oke. Selama ini para ahli sejarah membahas hakikatnya apakah benar-benar kekalahan yang dialami oleh kaum mukminin pada saat perang Uhud atau tidak, gitu. Ya. Walladzi la yashukku fihi anna at-tafawwuq al-askari fi as-safhah ats-tsaniyah min al-qital kan lil musyrikin. Oke lah, hal yang tidak kita ragukan lagi bahwasanya fase kekuatan militer ya, kekuatan pasukan di fase kedua memang lebih dominan dikuasai oleh kaum musyrikin. Mereka yang lebih berkuasa dan memegang kendali peperangan pada saat itu. Wa annahum kanu musaitirin ala sahat al-qital. Kaum musyrikin memang di fase kedua ini, fase kedua itu setelah sebelumnya kaum muslimin menang fase keduanya gitu ya. Oke? Ya, mereka memang kaum musyrikin menguasai medan peperangan pada saat itu. Wa anna khasarat al-arwah wan nufus. Oke, kita terima juga bahwasanya hakikatnya kerugian jiwa. Ya. Kanat fi janibil muslimina akthar wa afdah. Lebih banyak memang di barisan kaum muslimin pada saat itu. Wa anna ta'ifah minal mu'minin inhazamat qat'an. Dan bahwasanya memang betul. Ya, sekelompok kaum muslimin tersebut terkalahkan dalam kekuatan peperangannya. Wa anna duffatal qital jarrat lisalih al-jaish al-makki. Dan bahwasanya gerakan peperangan ini lebih condong dimenangkan oleh pasukan Mekah. Tapi terlepas dari itu semua tadi, hunak umur tamna'na an nu'abbir an kulli dzalika bin nasr wal fatah. Ada beberapa poin perkara hakikatnya di kejadian perang Uhud yang membuat kita nggak bisa mengatakan bahwasanya itu adalah fatah, kemenangan bagi orang-orang kafir. Nggak bisa kita bilang begitu hakikatnya di dalam perang ini nih. Okay? Ada beberapa nilai nanti yang kita juga nggak bisa bilang hakikatnya kaum muslimin kalah sebenarnya. Nggak bisa juga sebenarnya. Okay? Nah ini oleh para muhakkik, para ahli peneliti dari para ahli sejarah, mereka menekankan poin-poin yang akan kita terangkan nanti, yang dari poin-poin ini akhirnya kita sampai kepada kesimpulan, hakikatnya nih kita nggak kalah sebenarnya. Apa aja poin-poin itu? Penasaran kan? Iya kan? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya. Oke, kita lihat nih. Mimma la syakka fihi anna al-jaysh al-makki lam yastati' ihtilal mu'askar al-muslimin. Oke. Dapat kita tangkap dari kabar atau sirah tadi, peperangan tadi, para kaum musyrikin mereka tidak bisa menghabisi seluruh kaum muslimin. Wa anna al-miqdar al-kabir min al-jaysh al-madani lam yaltaji ila al-firar. Dan sampai akhir peperangan masih banyak kaum muslimin bertahan di tempatnya dan mereka tidak kabur dari medan perang, nggak kabur lari masuk ke Madinah. Mereka hold on di spot mereka, nggak lari nggak kabur, nggak mundur gitu. Ma'al irtibak asyadid wal fawda al-ammah. Kalaupun mesti mereka menghadapi benturan yang parah luar biasa, bal qawama bil basalah hatta tajma' haula maqar qiyadatih. Bahkan telah kita gambarkan juga betapa heroiknya pertarungan yang mereka lakukan demi sampai untuk menembus seluruh barisan kaum musyrikin untuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terkepung. Ya, wa anna kaftah lam taskut ila had an yutaridahu al-jaysh al-makki. Wa anna ahadan min jayshil Madinah lam yaqa' fi usar al-kuffar. Dan bahwasanya nggak ada cerita bahwasanya kaum muslimin lari kabur dikejar-kejar oleh para pasukan
Mekah nggak ada cerita. Biasanya tuh peperangan ujungnya begitu. Yang kalah nih akan mundur lari, yang menang ngejar. Kayak waktu kaum muslimin di Badar, mereka lari, kabur, dikejar oleh kaum muslimin. Udah itu menang gitu. Ini nggak ada cerita begitu. Nggak ada cerita kaum muslimin lari dikejar-kejar sama kaum musyrikin. Nggak ada cerita begitu kok hakikatnya. Iya kan? Dan bahwasanya nggak ada seorang pun sandera di antara kaum muslimin tertangkap oleh kaum musyrikin. Nggak ada. Satu orang sandera pun nggak ada. Ya ini yang kalah biasanya tersandera kan, gitu kan. Nanti disandera ini akhirnya ditebuslah dan lain-lain atau gimana kebijakan musuh. Iya gak? Sebagaimana para kaum muslimin pada saat itu menyandera banyak dari kaum musyrikin di perang Badar. Iya gak? Nggak ada satu orang pun di antara kaum muslimin yang katewak, yang ketangkep sama kaum musyrikin dan kemudian jadi apa? Usar, jadi sandera. Ya. Wa annal kuffar lam yahsulu ala syai'in min ghanaimil muslimin. Dan kemudian fakta bahwasanya kaum kafir pada saat itu barisan pasukan Mekah, mereka nggak dapat gonimah apa-apa dari kaum muslimin. Nggak sempat ngambil gonimah mereka. Wa annal kuffar lam yaqumu ila as-safhah ats-tsalitsah minal qital ma'a anna jaisyal muslimin lam yazal fi mu'askarih. Kenyataan bahwa para orang-orang kafir tersebut, mereka tidak meneruskan peperangan, masuk ke fase ketiga peperangan yang harusnya menjadi fase kemenangan mutlak mereka. Mereka nggak melanjutkan ke situ, padahal para kaum muslimin masih ada di spot mereka, nggak lari, nggak kabur. Ya, wa annahum lam yuqimu bisahatil qital yauman aw yaumaini aw thalatha ayyam kama huwa da'bun yazal fi mu'askar da'bul fatihina fi dzalikaz zaman. Dan bahwasanya kenyataan juga mereka nggak ngecamp di spot itu 1, 2, 3 malam sebagaimana kebiasaan kaum yang menang. Kalau kaum habis menang peperangan, oke, mereka nggak pulang. Mereka ngecamp dulu di situ 1, 2, 3 malam supaya berita kemenangan ini sampai ke negeri-negeri Arab yang lain dan kemudian jadi power tuh, jadi kabar yang menakutkan. Biasanya tuh begitu. Ini enggak, langsung kabur buru-buru pulang. Mereka. Oke? Kebiasaan yang menang, mereka ngecamp dulu 2, 3 malam di situ. Bal sara'u ila linsihab wa taraka sahatal qital qabla ayyatrukahal muslimun. Bahkan jelas-jelas para kaum musyrikin bersegera untuk menarik pasukan dan meninggalkan medan peperangan buru-buru sebelum kaum muslimin pergi meninggalkan medan peperangan. Berarti mereka pergi duluan, hakikatnya kaum muslimin masih hold on, masih bertahan kok, nggak mundur. Mereka malah pergi duluan. Walam yajtari'u 'ala dukhul fil Madinah linahbi dzarari wal amwal. Nggih, ma annaha 'ala bu'di 'iddah khutuwat fahasab. Dan kemudian mereka setelah memenangkan itu, oke, mereka nggak berani untuk terus pushing forward, maju, masuk ke kota Madinah untuk mengambil rampasan-rampasan dari wanita dan harta-harta yang kalau mereka mau lakukan sebenarnya. Padahal Uhud ke Madinah ini cuma hanya beberapa langkah aja istilahnya begitu. Mereka nggak melakukan itu justru. Wa kanat maftuhah wa khaliyah tamaman. Padahal pada saat itu Madinah ia bisa dikatakan kosong lah. Para penjaganya, para pasukan yang menjaganya lagi nggak ada. Iya gak? Kullu dzalik, nah semua kenyataan itu yang terjadi yu'akid lana anna ma hasal li Quraisy lam yakun akthar min annahum wajadu fursatan najahu fiha bi ilhaq al-khasair al-fadihah bil muslimin. Nah, semua kejadian itu itu semakin menekankan pada kita bahwasanya hakikatnya apa yang terjadi pada Quraisy adalah tidak lebih bahwasanya mereka hanya menemukan sebuah kesempatan untuk menimpakan kerugian ajah kepada kaum muslimin. Hanya sebatas itu. Tapi apakah mereka mematahkan, mengalahkan, dan kemudian memenangkan peperangan? Mematahkan dan mengalahkan barisan kaum muslimin? Nggak bisa dibilang gitu. Iya kan? Ya. Ma'al fashal fima kanu yahdafuna ilaihi min ibadat al-jayshil islami ba'da amal at-tatwiq. Dan hakikatnya kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri adalah di mana gagal mereka
dari mengejar tujuan mereka untuk menghabisi para pasukan Islam dan menghabisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pentolan-pentolan kaum muslimin, okay? Setelah mereka melakukan putaran pengepungan tersebut. Wa katsiran ma yalqa fatihuna bimithli hadhihi al-khasair allati nalaha al-muslimun. Amma anna dzalika kana nasran wa fathan fakalla wa hasya. Ya. Ya, oke lah. Maksudnya kaum muslimin mendapatkan kerugian dan kemudian ada kerugian dari barisan kaum muslimin menghadapi pasukan-pasukan lain sebatas itu aja. Oke lah. Tapi apabila dikatakan bahwasanya musuh-musuh tersebut telah memenangkan dan mengalahkan kaum muslimin, masih terlalu jauh deh, nggak bisa dibilang begitu. Paham? Oke? Iya gak? Yang ada mereka justru lari dan kabur buru-buru sebagaimana yang dikatakan Abu Sufyan. Iya gak? Di Hamra Asad kemarin. Ketika mereka mau balik lagi, mau menyerang Madinah, Abu Sufyan bilang, udah ini kemenangan udah punya kita, gitu kan? Malah dinasihati ya, oleh tokoh-tokoh Mekah, kemenangan pada saat ini udah milik kita. Jangan sampai mereka mengumpulkan pasukan lagi dan kemudian memutar kondisi peperangan ini akhirnya jadi kita yang kalah. Tuh, mereka lari seolah-olah karena mumpung berada dalam, ya ini lagi di atas angin, nggak mau menunjukkan, ya ini dengan gentle sebagaimana kelompok yang menang, harusnya bertahan di situ ngecamp berapa hari atau meneruskan perjalanan ya beresin tujuannya dari awal. Kagak, nggak begitu ternyata. Iya gak? Bal yu'akid lana ta'jil Abi Sufyan fil insihab tuh. Bahkan lebih menekankan lagi pada kita kenyataan nih bahwasanya hakikatnya kaum muslimin tidak kalah adalah ketika Abu Sufyan bersegera buru-buru menarik pasukan wal insiraf dan kabur, annahu kana yakhaf ala jaishihi al-ma'arrah wal hazimah law jarat safhah thalithah minal qital. Berangkat dari kekhawatiran dan ketakutannya, okay? Takutnya pasukannya nanti ketimpa ma'arrah wal hazimah, ketimpa malu dan ketimpa kekalahan apabila sempat terbuka fase ketiga peperangan. Tuh. Iya gak? Tadinya udah menang, terus jadi kalah lagi. Makanya dia buru-buru kabur, buru-buru cabut dari tempat itu. Wa yazdadu dzalika ta'akkudan hin nanzur ila mauqif Abi Sufyan min ghazwah Hamra al-Asad. Iya kan? Apalagi setelah kita pahami kejadian di perang Hamra al-Asad kemarin. Okay? Di mana mereka justru buru-buru mau kembali ke Mekah karena mereka mengkhawatirkan kejaran para kaum muslimin hakikatnya. Iya kan? Wa idzan fa hadhil ghazwah innama kanat harban ghair munfasilah. Akhadha kullu fariqin bi qistihi wa nasibihi minan najah wal khasarah. Maka jadi hakikatnya perang ini adalah sebuah peperangan yang belum sampai nilai akhir, belum kelar nih perang sebenarnya. Oke? Gimana pun setiap kelompok mengambil jatah masing-masing dari kadar kesuksesan, kadar kerugian yang mereka dapatkan masing-masing. Tsumma hada kullun minha anil qital, sehingga akhirnya mereka semua pergi dan berpaling dari peperangan tersebut min ghair ayyafir an sahatil qital wa yatruk maqarrahu lihtilalil adu. Ya. Tanpa mereka, yakni kaum muslimin pun tidak kabur dari medan peperangan dan membiarkan posisi mereka, camp mereka, base mereka diambil dan dirampas oleh musuh. Wa hadza huwa ma'nal harb ghair al-munfasilah. Ini maksudnya makna peperangan yang belum sampai beres, belum kelar. Sebenarnya nih perang Uhud kemarin itu belum kelar. Oke? Kaum muslimin masih ada kok. Iya gak? Nggak pada kabur, nggak pada lari, kok berhenti, kok pada balik pulang, gitu. Karena mereka sadar nih kalau mereka kejar terus, akhirnya terbuka pintu untuk jadi fase ketiga peperangan, okay? Bisa jadi kaum muslimin membalikan keadaan lagi. Gitu. Kan fase pertama kaum muslimin menang, mengejar kaum musyrikin. Terus para pemanah turun, itu fase pertama nih, okay?
Nah, akhirnya Khalid bin Walid bawa pasukanmu muter dan ngegebuk kaum muslimin dari belakang. Itu mulai fase kedua. Nah, mereka menang di situ tuh. Oke? Nah, kalau mereka teruskan lagi peperangan, takutnya akhirnya ada fase ketiga. Ntar muter lagi nih kondisi. Mendingan cabut deh pulang. Begitu. Sebenarnya mah nggak asik nih. Iya. Sebenarnya mah. Iya nggak? Wa ila hadza yushir qauluhu ta'ala. Kepada nilai inilah ditunjukkannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjun minallahi ma la yarjun." Dan janganlah kau menjadi lemah, yakni jangan kau patah semangat dalam mengejar kaum tersebut. Oke? Apabila kalian merasa menderita, hakikatnya mereka pun menderita sebagaimana kalian menderita. Itu Allah yang bilang dan Allah nggak mungkin bohong. Allah yang bilang mereka juga sama rugi dan menderita sebagaimana kalian menderita. Malah kalian lebih untung karena kalian masih mengharapkan dari Allah yakni ganjaran dan pahala. Sementara mereka nggak mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Derita yang kalian dapatkan justru kalian dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalian harapkan itu. Mereka enggak. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala di An-Nisa 104. Faqad syabbah ahadal askaraini bil akhar. Tuh lihat. Bagaimana Allah telah menyerupakan kondisi satu pasukan dengan pasukan yang satunya lagi fi at-ta'allum, dalam merasakan sakit wa iqa'al alam, ya. Dan dalam menyampaikan sakit ke pasukan musuh. Mimma yufid annal mauqifaini kana mutamathilaini. Nah, ini memberi faidah, memberi kesimpulan, membawakan sebuah nilai. Hakikatnya dua pasukan tersebut dapat dikatakan sebenarnya mah seimbang. Mutamathilain. Ya. Wa annal fariqaini raja'a wa kullun ghairu ghalib, dan bahwasanya kedua pasukan tersebut akhirnya pada pulang masing-masing dan enggak ada yang menang. No. Sebenarnya begitu akhirnya kesimpulannya. Kalau kita mau objektif melihat perjalanan dan lembaran peperangannya, begitu. Iya kan? Itu sebuah nilai yang sometimes jarang disampaikan itu, karena selalu saja di sirah-sirah yang disampaikan oleh para dai tentang perang Uhud adalah kekalahan kaum muslim. Itu yang digambarkan tuh itu kan. Iya kan? Padahal hakikatnya tidak terjadi kemenangan. Nggak pantas dikatakan kemenangan bagi kaum musyrikin pada saat itu, nggak pantas juga sebenarnya mah. Kita nggak kalah-kalah juga, nggak kalah-kalah amat juga. Malah lebih tepat dibilang seimbang, balance, draw. Oke? Draw. Ya. Al-Quran yatahaddath hawla mawdu' al-ma'rakah. Nah, Al-Quran menceritakan tentang peperangan Uhud tersebut. Nazal al-Quran yulqi dhaw'an ala jami' al-marahil al-muhimmah min hadhil ma'rakah marhalatan. Al-Quran pun datang membawakan penerangan. Okay? Keterangan tentang setiap marhalah atau fase penting dari peperangan ini. Oke? Wasarrah bil asbab allati addat ila hadhil khasarah al-fadihah. Bahkan Al-Qur'an menegaskan terang-terangan sebab-sebab yang membawakan kerugian yang telak ini pada barisan kaum muslimin. Wa abda an-nawahi ad-dha'ifah allati lam tazal mawjudah fi tawaif ahli iman bin nisbah ila wajibihim fi mithl hadhil mawaqif al-hasimah. Ya. Al-Quran menjelaskan titik-titik atau sisi-sisi lemahnya, sisi-sisi kelemahan yang masih ada di barisan ahlul iman, okay? Di dalam menjalankan kewajiban mereka dalam kondisi demikian, ya, dalam kondisi yang hasimah demikian, kondisi yang menegangkan demikian. Wa bin nisbah ilal ahdaf an-nabilah as-samiyah allati unsyi'at lil husul 'alaiha hadhihi al-ummah wallati tamtaz an ghairiha bikauniha khaira ummah
ukhrijat linnas. Dan juga Al-Quran menjelaskan tentang hakikatnya tujuan-tujuan mulia. Ya, tujuan-tujuan mulia yang dengan itu diadakanlah umat ini sebagai sebaik-baiknya umat untuk membawakan kebaikan dan kemuliaan tersebut bagi seluruh manusia. Tujuan-tujuan ya nilai-nilai mulia yang dikejar untuk diraih, oke, sebagai khairu ummah, sebagai the best of ummah. Kama tahaddatsa al-Qur'an an mauqifil munafiqin, sebagaimana Al-Qur'an juga menjelaskan tentang sikap para kaum munafikin, ya. Fafaddahahum wa abda ma kana fi batinihim minal adawah lillah wa lirasulih. Dari kejadian perang Uhud ini, akhirnya Allah bongkar hakikat mereka. Tuh, fadihah, faddah. Faddah ini disingkap sitarnya, dibongkar. Okay? Hakikat mereka, okay? Dan hakikat permusuhan dan kebencian mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'izalat asyubahat wal wasawis allati kanat takhtalij fi qulub du'afa al-muslimin. Tujuan dan juga dengan dibongkar dengan jelas dan terang-terangan para kaum munafikin ini oleh Allah, dengan itu syubhat-syubhat yang masih suka nyangkut di hati kaum muslimin, oke? Okay? Karena kaum muslimin ini kadang ada beberapa hak, ada kenyataan suka nggak diterima oleh kaum muslimin karena sangat bertentangan dengan perasaan mereka, gitu. Ah masa sih begitu? Ah masa sih tuh masih ada syubhatnya, ngerti gak? Udah kita jelaskan nih penyimpangannya, usulnya begini, begini, begini. Ah masa sih begitu, masih suka ada begitu. Dulu begitu. Dulu begitu, sampai akhirnya Allah bongkar total mereka, dihilangkanlah syubhat-syubhat yang masih ngeganjel di hati sebagian kaum muslimin untuk menerima hakikat perkara itu. Dulu begitu. Iya kan? Takhtalij fi qulub du'afa al-muslimin, syubhat-syubhat yang seringkali masih bergejolak ada, terdapat di hati du'afa, orang-orang yang lemah dari golongan kaum muslimin. Lemahnya bukan lemah ekonomi nih, lemahnya lemah akidahnya, lemah keimanannya di antara kaum muslimin. Wallati kana yuthiruha haula al-munafiquna wa ikhwanuhumul yahud ashab ad-dus wal mu'amarah. وقد أشار إلى الحكم إلى الحكام والغايات المحمودة التي تمخضت عنها هذه المعركة. Syubhat-syubhat ini juga seringkali dibangkitkan, dihidupkan oleh para kaum munafikin dan gengnya dari golongan Yahudi, para ahli makar dan propaganda. Ya, waqad asyara ilal hikam wal ghayat al mahmudah allati tamakhadat anha hadhil ma'rakah. Betapa Al-Quran telah menunjukkan banyak hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan mulia yang akhirnya dapat tertampakkan, dapat terlihat dengan kejadian yang terjadi di peperangan ini, di perang Uhud. Nazalat haula maudhu' al-ma'rakah situn ayah min surah Ali Imran. Tentang tema perang Uhud ini aja turun total 60 ayat dari surat Ali Imran. 60 ayat ngomongin kejadian-kejadian, fase-fase yang terjadi di setiap fase yang terjadi di perang Uhud. Tabtadi bidzikri awal marhalah, dimulai dari awal geraknya peperangan udah turun Al-Qur'an, oke? Menggambarkan fase awal peperangan. Allah berfirman, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah, ketika kau mulai bersiap, bergegas, berangkat pagi-pagi meninggalkan keluargamu untuk mengatur barisan-barisan kaum muslimin bersiap untuk menghadapi perang. Tuh lihat, baru berangkat aja nih perang Uhud udah turun ayat menggambarkan hal tersebut. Ya. Wa tatruk fi nihayatiha ta'liqan jami'an ala nataij hadhil ma'arakah wa hikmatiha. Dan ayat terakhir yang turun menjelaskan, oke, yakni komen, ta'liq, kesimpulan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nataij hadhil ma'arakah wa hikmatiha,
untuk menjelaskan kesimpulan akhir dari peperangan ini dan kemudian hikmah-hikmah yang dapat diambil dari peperangan ini. Ayat terakhir yang turun tentang perang Uhud dari 60 ayat nih. Surat Ali Imran juga masih. Allah berfirman, "Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabith minat tayyib." Noh, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala biarkan orang-orang mukmin seperti kondisi kalian begitu saja. Yakni selama ini, okay, berjalan orang-orang yang beriman masuk ke barisan orang-orang yang beriman, kaum munafikin. Oke? Dan berjalan begitu aja selama ini. Nggak mungkin Allah diemin demikian terus. Mesti ada sebuah kejadian Allah jadikan, oke? Tujuannya apa? Hatta yamiz al-khabith minat tayyib, sehingga terpisahkan, tersaring mana yang busuk, mana yang baik. Mesti ada kejadian-kejadian demikian, fitnah-fitnah, ujian-ujian untuk menampakkan mana yang keimanannya, akidahnya, hak tulus, mana yang hakikatnya busuk nih orang-orang. Dasais, masuk sempalan. Oke? Di barisan para ahlul hak, ya. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan enggak mungkin juga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kalian pintu-pintu gaibnya. Tuh. Allah ingin memberitahukannya mesti dengan kejadiannya dulu. Baru kalian tahu yang mana munafikin. Enggak mungkin Allah langsung sampaikan wahyu kepada kalian, pokoknya si fulan munafik. Enggak mungkin. Iya enggak? Enggak mungkin langsung dibukain pintu gaib kepada kalian. Jadi gimana caranya Allah ngasih tauin bahwa ada orang-orang busuk di barisan kalian nih. Tuh, gimana caranya? Jadiin fitnah tuh, kelihatan aja tuh. Iya enggak? Enggak mungkin Allah tampakkan langsung yang gaib pada kalian. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Tapi Allah memilih di antara utusan-utusannya siapapun yang dikehendakinya. Fa aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah, kepada utusan-utusannya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Dan apabila kalian benar-benar beriman dan bertakwa, yarhamukallah, maka kelak kalian akan mendapatkan ganjaran yang agung. Ya. Al-hikam nih, hikmah-hikmah, wal ghayat al-mahmudah tuh, dan tujuan-tujuan yang agung fi hadhil ghazwah, dari peperangan ini. Qad basat Ibnul Qayyim al-kalama ala hadzal mawdu' bastan tamman. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah telah menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang terjadi, yang dapat diambil dari perang Uhud ini dengan penjelasan yang panjang lebar. Ibnul Qayyim nih, rahimahullah. Wa qala Ibnu Hajar, dan juga Imam Ibnu Hajar, yakni Al-Asqalani rahimahullah, Ahmad bin Ali berkata, qala al-ulama, bahwa para ulama berkata, wa kana fi qissat Uhud wa ma usiba bihil muslimuna fiha minal fawaid wal hikam ar-rabbaniyah asya' azimah. Dan sungguh dari kisah perang Uhud dan apa yang terjadi ke atas para kaum muslimin, okay, dari musibah yang menimpa mereka, terdapat banyaknya faidah-faidah dan hikmah-hikmah rabbaniyah yang begitu agung. Minha ta'rif al-muslimin su'aqibatil ma'siyah. Di antara nilai besar, hikmah besar yang dapat diambil nih dari perang Uhud, ditegaskan dan dijelaskan, ditekankan kepada para kaum muslimin betapa buruk akibat melanggar perintah Rasul. Betapa buruk efek dari maksiat. Oke? Maknanya, betapa pelanggaran yang dilakukan akan mendatangkan kerugian. Dan kerugian kalau datang, enggak cuman kena sama yang melanggar doang. Tuh, gitu maksudnya. Yang melanggar berapa orang paling turun dari bukit? Iya gak? Yang melanggar berapa orang paling? Iya gak? Tapi semua ketimpa musibah. Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya gak? Mukanya kehantam, nancep. Ada bagian kakinya yang patah, pahanya dan lain-lain. Rasul sendiri kena Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena
Pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kecil, tapi kerugian menimpa seluruh umat. Itu pelajaran besar tuh. Makanya Allah bilang, ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadid al-iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, yakni punishment. Fitnah di sini fitnah, azab, punishment, hukuman. Yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras hukumannya. Ya? Tuh, itu nilai yang dapat diambil. Wa syu'mu irtikab al-ma'asi, betapa negatif efek dari melakukan irtikab an-nahi, melakukan melanggar apa yang dilarang. Lima waqa' min tarkir rumat mauqifahum lamma waqa' min tarkir rumat mauqifahum alladhi amarahumur rasul sallallahu alaihi wasallam alla yabrahu minhu. Itu semua terjadi ketika para pemanah meninggalkan spot mereka yang telah Rasul tegaskan dan perintahkan agar mereka tidak meninggalkan tempat itu. Tuh. Ya, itu hikmah besarnya. Minha, di antara hikmahnya juga. Anna adatar rusul antubtala wa takun lahal akibah. Emang demikian kebiasaan para utusan Allah. Mereka harus diuji berulang-ulang. Dan kemenangan ada pada mereka. Oke? Wal hikmah fi dzalik annahum law intasaru daiman. Hikmahnya kenapa nih Rasul nih mesti pada diuji ya. Yani utusan-utusan mereka yang membawakan hak, kenapa harus diuji? Kenapa harus diuji? Oke? Dan para rasul demikian, para nabi kenapa harus diuji? Nih, ya. Lau intasaru daiman, apabila mereka selalu menang senantiasa, dakhala fil mu'minina man laisa minhum. Akhirnya semakin banyaklah masuk ke barisan orang-orang yang beriman, orang-orang yang hakikatnya nggak beriman. Masuk ke situ, karena apa? Karena kemenangan. Karena kemenangan yang selalu memang. Iya kan? Ini pakai kalah aja ada kaum munafikin. Iya kan? Pakai kalah ada kaum munafikin. Bersihnya orang-orang yang beriman itu murni orang-orang yang beriman. Waktu zaman di Mekah. Itu nggak ada kaum munafikin. Fase Mekah awal. Kenapa? Keuntungannya apa? Hah? Yang ada suwe. Ntar digebukin, ntar dijemur bareng ikan asin. Iya gak? Ntar ditimpa batu. Iya gak? Kalau nggak dibunuh. Untungnya apa ikutan barisan kami? Jadi tidaklah ada di barisan orang yang beriman kecuali orang-orang yang murni beriman. Nggak ada orang munafik. Tapi di fase Madinah mulai ada orang munafik. Kenapa? Karena ada keuntungan materi mulai. Ada keuntungan pengaruh, kekuasaan dan lain-lain mulai. Yang dimiliki oleh para kaum mukminin. Akhirnya masuklah ke barisan mereka orang-orang yang hakikatnya nggak ridho dan nggak ikhlas dengan keimanannya. Ya kan? Selalu begitu di setiap zaman. Ketika semakin besar, dakwah ini semakin besar dan kemudian menjadi potensi pasar yang besar, masuklah ke barisan itu orang-orang yang hakikatnya nggak mengenal hak, nggak mengenal usul, nggak mengenal manhaj. Cuma apa? Karena masuk ke situ emang trennya lagi bagus dan kemudian potensi pasarnya besar. Buka warung lah mereka, warung kajian. Karena tujuannya itu aja udah, nggak ada minat untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu, menerapkan ilmunya di dalam kehidupan, membawakan nilai-nilai akidah di dalam, nggak ada minat ke situ. Jadi demikian, kebiasaan para utusan Allah itu harus selalu diuji sama Allah sama yang pahit-pahit. Karena apa? Karena kalau selalu manis kondisinya, akhirnya nanti nggak murni barisannya gitu. Itu fungsinya ujian lagi itu fungsinya makin kesaring lagi. Lagi baca fenomena demikian gitu. Oh ini kali ujian, ini kali fungsinya viral lagi, ini kali ya. Gitu. Ini kali. Ya. Nambah kesaring. Kali. Ya, Allahumma rizqna al-ikhlas.
Walam yatamayyaz as-sadiq min ghairi. Akhirnya nggak terpisahkan mana yang tulus dari orang-orang yang tidak tulus. Walau in kasaru daiman, sebaliknya. Apabila utusan Allah tersebut selalu patah dan terkalahkan, lam yahsul al-maqsud minal bi'ithah. Akhirnya tujuan dari diutusnya para rasul tersebut nggak kesampaian juga. Faqtadatil hikmah al-jam'a bainal amrain. Maka yang hikmah, yakni kebijakan yang paling tepat, gitu. Harus ada dua nilai tersebut terjadi pada para utusan Allah. Ada sisi-sisi kerugian yang pahit dan kalah. Tapi ada sisi-sisi kemenangan dan lain-lain. Kayak waktu ngobrol sama Herakl, Azim Ar-Rum. Ketika ditanya tentang tanda-tanda Nabi, orang yang mengaku Nabi tersebut, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diperangi oleh kaumnya? Iya, diperangi oleh kaumnya. Bagaimana kondisi peperangan mereka? Al-harbu bainahum sijal. Peperangan di antara mereka ganti-ganti. Entar mereka menang, entar kita yang kalah. Entar kita menang, entar mereka yang kalah. Akhirnya nih Heraklius bilang apa? Bilang apa? Demikian nabi-nabi terdahulu. Peperangan antaranya dengan kaumnya sijal. Sijal. Sijal tuh ganti-gantian, muter. Nggak? Faqtadatil hikmah al-jam'a, maka yang jadi hikmah Allah itu harus terjadi dua nilai tersebut dalam proses perjuangan para rasul. Untuk terpisahkan yang shadiq dari yang kadzib. Dari orang-orang yang jujur di dalam beragama, tulus di dalam beragama. Dari orang-orang yang dusta. Dzalika anna nifaqal mu'minin kana makhfiyyan 'anil muslimin. Dzalika anna nifaqal munafikin kana makhfiyyan 'anil muslimin, dikarenakan kemunafikan para orang-orang yang munafik ini itu hidden, tersembunyi dari mata para kaum muslimin. Falamma jarat hadhil qissah, nah ketika terjadi kisah-kisah demikian, wa adhar ahlan nifaq ma adharuhu minal fi'li wal qawli 'adat talwihu tasrihan. Ketika terjadi kondisi-kondisi demikian, akhirnya para orang-orang munafik, mereka dengan sendirinya akan menampakkan sifat mereka, sifat kemunafikan mereka. Dari tindak tanduk mereka dan ucapan-ucapan mereka yang tadinya tersembunyi akhirnya mulai terang-terangan. Wa arafal muslimun anna lahum aduwan fi daurihim. Dari situ para kaum muslimin tersadarkan bahwa mereka punya musuh di dalam selimut mereka. Fasta'addu lahum wa taharrazu minhum. Sehingga dengan itu kaum muslimin siaga, menghadapi, waspada menghadapi mereka. Wa minha anna fi ta'khir an-nasr fi ba'dil mawatin hadman lin-nafas wa kasran li syamakhatiha. Falamma ibtuliyal mu'minuna sabaru wa jaza'al munafiqun. Di antara hikmahnya juga, ketika kemenangan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa kejadian, itu fungsinya apa? Menekan hawa nafsu bagi orang-orang yang beriman. Menekan hawa nafsunya mah terjadi pengennya menang mulu. Dan ketika menang mulu terjadi nanti dari hawa nafsu yang di luar kontrol. Akhirnya enggak pada batasan-batasan yang seharusnya. Nah ini mesti kekontrol. Tertekan nafs. Keinginan jiwa, desire. Nafs di sini desire. Desire jadi lebih ketekan. Kasran li syamakhatiha. Dipatahkan rasa keserakahan yang ada di jiwa orang-orang yang beriman. Falamma ibtuliyal mu'minuna sabaru, dan ketika orang-orang kaum mukminin tertimpa bala, mereka bersabar sabaru wa jaza'al munafikun. Nah, di situ para kaum munafikin kesel luar biasa. Ketika melihat kaum mukminin kuat dan tangguh menghadapi ujian yang ditimpakan kepada mereka. Ini kaum munafikin nggak terima ngelihat mereka masih stabil dan kuat gitu. Nggak terima, mereka sebel gitu. Wa minha, di antara hikmahnya juga, annallaha hayya li'ibadihil mu'minin manazil fidar karamatih la tablughuha a'maluhum. Di antara nih hikmahnya juga nih, ya Allah, ini yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara mereka. Allah telah persiapkan bagi sebagian hamba-hambanya yang beriman nih, posisi-posisi yang sangat mulia di surga.
Dan posisi itu tidak akan hambanya dapat sampai kepadanya hanya dengan amalan-amalan mereka, nggak bakal nyampe. Tuh. Faqayyadha lahum asbabal ibtila wal mihan. Dari situ Allah jadikan kepada hamba-hambanya tersebut sebab-sebab jadinya ibtila, bala, ujian-ujian wal mihan, dan kemudian cobaan-cobaan berat liyasilu ilaiha, agar mereka layak untuk menempatkan posisi yang telah Allah tempatkan buat mereka, yang Allah telah persiapkan buat mereka. Allahu Akbar. Ajib. Hah? Demikian gaya Allah dalam menjalankan semesta. Innallaha ta'ala idza arada syai'an, ingat kaidah itu? Hayya lahu asbabah. Allah apabila menghendaki terjadinya sesuatu, dengan kuasanya bisa aja kun fayakun sebenarnya, tapi nggak begitu gayanya Allah. Hayya lahu asbabah. Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut supaya fair, supaya layak. Ketika terjadi itu nggak zalim. Sebagaimana sebaliknya berarti Allah telah persiapkan azab-azab yang pedih buat beberapa hamba-hambanya. Nah Allah jadikan sebab-sebabnya, diulur pakai nikmat-nikmat, iya gak? Dibuka lupa. Nah demikian istidraj yang diberikan pada Fir'aun, Qorun, Haman. Kenapa? Supaya mereka layak menempati posisi yang telah Allah persiapkan buat mereka. Supaya mantas. Akhirnya ketika itu terjadi, fair kan? Tuh. Demikian gaya Allah dan keadilan Allah di alam semesta. Wa minha, di antara hikmahnya juga anna syahadah min a'la maratibil iman. Bahwasanya posisi syahadah, yakni syahid, itu di antara posisi tertinggi keimanan. Ya. Maratib al-awliya fasaqaha ilaihim. Dan itu adalah posisi para wali-wali Allah yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa minha annahu arada ihlaka a'daihi. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Faqayyadha lahum al-asbab allati yastawjibuna bihadzalika min kufrihim wa bughyihim wa tughyanihim. Akhirnya Allah jadikan sebab-sebab yang dengannya mereka layak untuk ditimpakan hukuman ke atas mereka dari kekufuran dan keterlaluan tindakan mereka fi adza auliya'i, dalam menyakiti para wali-wali Allah. Famahasa bidzalika dzunubul mu'minin famuhisa bidzalika dzunubul mu'minin wa muhiqa bidzalikal kafirin. Maka dengan musibah-musibah itu terbersihkan, tersucikanlah dosa orang-orang yang beriman, dan kemudian semakin merugi dan menderitalah orang-orang yang kafir. Taib, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.